Jadi Fransiskus itu sangat berhubungan dekat di tengah perang salib dengan dunia muslim. Berbeda dengan ordo lain, kadang-kadang malah ikut-ikutan, oh bagus-bagus tuh perang salib. Fransiskus enggak. Dia juru lintas agama. Dia juru lintas kaya miskin. Dia juru lintas antara alam dan Tuhan dan manusia. Jadi Fransiskus Asis itu bridging, jembatan. Dolce sentire come nel mio cuore. Lanjutannya saya turunin sedikit karena tadi ngambil tangga nadanya ke ketinggian. Fratello sole e sorella luna. Bahasa Dia apa itu, berpuisi Italia. Fransiskus Asis kan orang Italia. Apa itu artinya? Fratello sole, saudara matahari, Iya. saudara bulan, bahkan maut pun disebut saudari maut. Romo kan bilang bahwa Yesus itu tidak mengambil jalan Mesias politis. Sama sekali tidak. Tapi kenapa lalu Katolik itu punya negara? Itu kan politik. Berarti Romo Sulis itu bisa jadi paus. Halo. Jumpa lagi bersama Heru Margianto di Ruang Jernih. Teman-teman, hari ini kita akan berbincang, kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol panjang lebar soal topik yang lagi hype, lagi rame-ramenya didiskusikan karena ada kunjungan paus ke sini. Kita akan ngobrol soal paus, kita akan ngobrol soal Vatikan, kita akan ngobrol soal Gereja Katolik. Karena Vatikan, Gereja Katolik, dan paus ini, kalau Anda tahu, ini adalah entitas yang sangat ajaib kalau boleh dibilang. Vatikan adalah negara terkecil di dunia, luasnya 44 hektar. Itu kalau Anda nggak bisa bayangin, kira-kira 44 hektar itu separuh kebun raya Bogor. Nah, isinya itu adalah orang-orang yang tidak bereproduksi. Jadi secara populasi, Vatikan itu jumlahnya kan segitu-segitu aja, karena isinya adalah para pastor dan para suster. Kalau nggak salah menurut Google, populasinya antara 800 sampai 1000 orang gitu. Tapi yang menarik juga, Vatikan ini adalah satu-satunya representasi dari agama. Jadi agama Katolik itu adalah satu-satunya agama yang punya negara. Satu-satunya agama yang punya wilayah teritorial. Nggak cuma punya wilayah teritorial, tapi memiliki hubungan diplomatik dengan ratusan negara di dunia. Yang menarik juga soal paus adalah, sebagai pemimpin negara, dia itu bukan warga negara Vatikan, tapi dia adalah orang Argentina. Sebelum Paus Fransiskus adalah Paus Benediktus ke-16, dia orang Jerman. Sebelum Paus Benediktus, Paus Yohanes Paulus kedua, dia orang Polandia. Ini lucu ya, negara tapi pemimpinnya itu orang-orang dari warga negara lain. Ibaratnya kan, kalau Anda bisa bayangin, Indonesia itu nanti kepala negaranya adalah orang dari Aljazair atau nanti dari orang Mesir. Ini kan lucu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita akan berbincang soal itu, dan saya hari ini kedatangan tamu yang terhormat. Saya sengaja mengundang beliau ke sini. Dia adalah seorang romo, seorang pastor, bertugas di paroki Yohanes Maria Vianney Cilangkap, Jakarta Timur. Dia juga adalah seorang budayawan, pemerhati masalah kebangsaan, pemerhati masalah kemasyarakatan, dan dia juga pendiri gerakan Cultura Divitae. Divita, Cultura Divita, budaya kehidupan. Tapi yang lebih penting dari itu, dia adalah seorang Vatikanista. Apa itu Vatikanista? Apa ya? Vatikanista itu mungkin semacam wibu ya. Enggak. Wibu itu tone-nya terlalu negatif. Dia orang yang menguasai sangat soal Vatikan. Dia tahu banyak soal Vatikan karena dia pernah tinggal 12 tahun di Italia. Dan dia juga seringkali dimintai oleh berbagai media setiap kali ada upacara di Vatikan untuk menjadi komentator karena dia mengerti bahasa Italia. Teman-teman, kita sambut Romo Justinus Sulistiadi, Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Selamat dulu. Selamat. Obla. Benvenuto Padre, come ste? Sto bene. Cukup Romo, saya nggak hafal lanjutannya karena saya cuma tahu bahasa Italia itu doang. Dimengerti. Romo, sebelum kita berbincang, ini Romo nggak salah kostum kan ya? Enggak. Ini bukan tanggal 14 Agustus, 14 Agustus itu udah lewat. Ya. Hari Pramuka itu 14 Agustus, tapi betul. Kenapa Romo kok pakai baju Pramuka? Habis upacara. Sayang.
14 Agustus saya pakai. Ah. Masih bagus, ngapain dicuci? Oh. Cinta bumi. Oh. Deterjennya banyak, saya pakai lagi gitu. Oh, jadi hidup sederhana ya, frugal living ya, frugal living. Jadi baju pramuka pun dipakai harian gitu. Enggak. Hah? Kan tanggal 14 saya pakai. Ya. Terus masih belum bau kan, pakai lagi aja ke Kompas gitu kan. Oh, iya. Iya, tapi juga karena saya itu pembina Pembina gugus pramuka. ya. Oke. Jadi satu-satunya paroki yang mempunyai gugus depan pramuka. Wah. Pangkalan namanya, saya inget-ingetnya ya panjang. Jadi dari gereja itu sistem teritorial kita sudah daftar. Itu Pangkalan Santo Yohanes Maria Vianney, ada 2 gugusnya, 10.409 dan 10.410. Begitu pembina. Kenapa punya pramuka? Kan bukan sekolahan. Ya enggak masalah karena sistemnya teritorial. Oh. Tapi ini juga sebetulnya karena kerinduan kami, Romo Rohadi dan saya. Kita tuh digembleng pada masa kecil SD SMP itu pramuka. Dan pramuka itu ada karakter building. Kita camping bersama. Bahkan saya itu waktu SD disuruh ngelukis di Grojogan Sewu. Kantornya di Solo kan, di Tawangmangu. Kalau karate itu ada gasuku dulu ya tuh. Jalan naik itu gasuku kalau karate, inkai. Nah, kalau pramuka ya ada camping di sana, mencintai lingkungan, ada permainan with game. Jadi mendekatkan orang kepada persaudaraan antar manusia tanpa pandang bulu, penggemblengan diri. Karena pramuka itu lahirnya Baden Powell mirip-mirip sebetulnya dengan gerakan yang cinta lingkungan tuh, sebentar lupa aku. Outward Bound. Ya, outbound. Outbound. Nah. Aslinya Outward Bound tuh. Oke. Outward Bound itu sejarahnya pelaut-pelaut Inggris itu kok ketika dibombardir, yang selamat sampai ke pantai itu justru orang-orang berumur. Sedangkan orang mudanya pada mati di laut. Dianalisa secara psikologis. Ternyata dia punya keahlian. Bukan. Ah, karena Kejiwaan. Anak muda gampang stres di laut. oke. Berarti pramuka itu menciptakan orang-orang dengan mentalitas tangguh gitu. Ya gitu, cinta lingkungan, survival dan sebagainya. Dan itu ketika kami sudah mulai usur begini ya nah kita mengenang itu lalu mendirikan pramuka sebagai sarana untuk penggemblengan cinta alam dan sebagainya. Gitu. Oke, baiklah. Kita tinggalkan soal pramuka sebentar, Romo. Ya. Nanti nggak tahu gue nyambungnya gimana ini soal pramuka ya. Ada nyambungnya. Ya, oke. Tapi saya ingin bertanya dulu soal ini, Romo. Soal Paus Fransiskus. Karena kan datang ke Indonesia nih minggu ini. Ya. Dan ada banyak hal menarik dari sosok Paus ini. Kalau kita lihat ada banyak atribut pertama dari dia. Dia adalah Paus yang berasal dari luar Eropa pertama. Karena yang sebelumnya itu dari Jerman, Benediktus, sebelumnya John Paul dari Polandia. Lalu dia dari Argentina, Paus dari Argentina pertama. Yang luar Eropa pertama saya kasih catatan. Ya. Luar Eropa secara kenegaraan. Karena dia imigran, ya toh? Tapi secara genetik Eropa tetap. Tetap DNA. DNA tetap Eropa. Iya, tetap Eropa. Dia dari Amerika Latin pertama, meskipun dia imigran ya, DNA-nya dari Eropa, dari Italia, lalu kemudian juga dari Serikat Yesus pertama. Pertama. Serikat Yesus pertama. Ya, Serikat Yesus nunggunya lama banget baru dapat paus. Banget setelah 2000 tahun akhirnya baru kesampaian dia jadi paus. Iya. Nah, gimana Romo melihat paus yang baru ini, Fransiskus ini? Oh iya, dia juga paus yang pertama kali mengenakan nama Fransiskus. Karena biasanya paus ada embel-embelnya. Ya. Benediktus 16, Yohanes Ya, Paulus betul. 23, Ini yang pertama. Yohanes 23. Dia Fransiskus. Berarti orang pertama yang mengenakan nama Fransiskus. Nama Fransiskus. Bagaimana Romo melihat sosok paus yang serba pertama ini? Ya, Apa istimewanya dibandingkan paus-paus sebelumnya? dari sudut Roh Kudus nggak ada istimewanya. Nggak ada. Ya karena Roh Kudus itu kan bikin surprise pekerjaannya. Yang dipikirkan manusia tahu-tahu meleset kan. Roh Kudus punya rencana lain. Tapi bahwa keistimewaan itu penting. Satu, Argentina itu negara dunia ketiga. Oke. Pasti paus itu akan membawa inspirasi dari negara-negara miskin. Argentina gitu loh. Argentina, Amerika Latin sekarang juga masalah secara politik maupun secara ekonomi. Teologi pembebasan berasal dari sana dan problemnya ketidakadilan sosial juga. Jadi
Paus ini akrab dengan problematik negara miskin. Oke. Dengan perbedaan kaya miskin, dengan dan sebagainya lah. Satu itu yang istimewa. Yang berikutnya, Paus ini tonnya, karena dia menjadi gembala umat ya, dipegang paroki sebelumnya itu. Jadi pastoral, kegembalaan, kepraktisan itu jawaranya dia. Kalau kita lihat siapa itu Paus sebelumnya, Paus Benediktus. Benediktus 16. Itu jawarannya kan karena dia dosen agung ya, atau orang pinter, penulis gitu. Itu jawarannya. Nah kalau Paus ini justru yang sebaliknya. Jawarannya bagaimana dia, menurut saya ya, saya bisa salah ya. Dia itu punya feeling pastoral yang tinggi. Khotbah-khotbahnya pun mendarat. Gitu. Nah, dia kan juga dikenal karena tadi yang Romo sebutkan ya, merakyat, penuh empati, ensikliknya kan juga banyak ke situ ya. Apa sih yang membuat dia menjadi begitu? Apa latar belakang yang membuat dia menjadi sangat dekat, empati dengan rakyat, mendarat, praktikal tadi yang Romo sebutin? Apa yang membuatnya jadi gitu? Itu sosoknya seperti apa? Harusnya saya yang bertanya, situ yang nerangin. Karena tugas saya bertanya. Iya, karena bertanya itu gampang, jawabnya yang pusing. Ada banyak hal yang bisa diterangkan dari latar belakang keluarga. Ada latar belakang keluarga misalnya. Bapak ibunya kan pelarian sebetulnya pada masa Mussolini naik kan, dan Mussolini betul-betul ya tiran ya, pelan-pelan membangun kerajaan dan rasis sebetulnya kan. Sebetulnya muridnya Mussolini itu Hitler. Hitler itu belajar dari Mussolini. Akhirnya Mussolini dikadalin sama Hitler. Nah, di tengah pusaran politik itu terjadilah imigrasi. Itu kan berarti naiknya mau perang dunia kedua kan. Itu artinya memang dia berasal dari keluarga susah gitu ya. Keluarga yang penuh perjuangan karena imigrasi tadi. Ya, imigrasi ya. Di sana dia harus mulai dari nol dan sebagainya. Terus kemudian melahirkan Paus Franciscus itu, Bergoglio. Bacanya kalau secara Spanyol Bergoglio. Kalau cara Itali Bergoglio. Gitu, mirip-mirip. Itu kan dia tumbuh besar meskipun tadi DNA-nya Italia ya. Dia tumbuh besar di Argentina, di Amerika Latin. Pasti situasi masyarakat secara kultural, sosiologis itu kan berbeda dengan Eropa. Betul. Nah, ada gak sih pandangan-pandangannya itu dipengaruhi oleh situasi gereja Amerika Latin yang tentu beda kan suasananya dengan gereja Eropa. Gereja Asia kan juga beda gitu ya. Pada bagian mana ke-Amerika Latinan dia itu kemudian berpengaruh pada kepemimpinannya yang sekarang? Berpengaruh. Orang Latin itu spontan. Jadi spontanitas. Iya gitu kan. Bukan. Jadi bagaimana melihat ini, dan afeksinya juga menyala-nyala. Kalau lagi seneng ya seneng, kalau lagi marah-marah begitu ya. Tipikalnya orang Amerika Latin, tetapi yang berasal dari daerah Mediterania. Itu modelnya begitu. Nah, begitu beliau di sana tumbuh berkembang ya, dia merasakan keargentinaan. Mama papanya pasti belajar bahasa Spanyol, tapi sampai dari bahasa Itali kan. Ya deket-deket lah ya, Itali sama Spanyol deket-deket kan ya? Deket-deket. Ya tapi lebih jauh antara Indonesia dan Malaysia. Kalau Malaysia, saya dengar Malaysia itu hampir 99% ngerti. Kalau Spanyol itu ya 60%. Ya gitu. Kasih contoh saja. Fratello Itali, Spanyol hermano sudah beda. Jauh. Hermano sama fratello. Misalnya itu. Sampai mana tadi lupa saya? Pelayanannya, kepemimpinannya, pengajarannya yang terpengaruhi oleh ke Amerika Latinanya, ke Argentinaannya, Romo melihat seperti apa? Apakah terlihat dibandingkan Paus sebelumnya yang Jerman dan Polandia, apa pengaruhnya tuh ke Argentina? Satu kekakuan. Kaku? Orang Amerika? Enggak, sebaliknya. Paus ini kan mencoba untuk semua dipotong. Yang sifatnya birokrasi, yang sifatnya terlalu jelimet. Yang sekarang Paus Franciscus ini. Gitu. Dia itu ya lebih casual ya. Iya, casual, spontan dan sebagainya. Itu kan ciri kerakyatan. Makanya dia nggak tinggal di Istana Apostolik ya. Nggak. Dia tinggalnya di apartemen. Apartemen di Santa Marta. Gitu, ya. Jadi itu yang ditabrak. Gitu ya. Lalu tiba-tiba misalnya kemarin mencuci kaki. Bayangin 2000 tahun mencuci kaki itu, Kamis Putih kan itu, ditafsirkan oleh yang lain itu sebagai ini pesan lebih-lebih untuk para romo. Karena apa? Sebelum Yesus wafat, dia kan mengubah Paskah.
yang Paskah itu pembebasan dari dosa, dari Mesir, pembebasan politik, Paskah Yahudi dari Mesir dibebaskan oleh Tuhan, menyeberangi Laut Merah, lalu menjadi bangsa kan. Nah, Yesus bikin improve pada waktu itu. Bukan pembebasan politik, tapi pembebasan spiritual. Pembebasan dari akar segala akar dosa, dari akar kejahatan yaitu dosa, kan gitu. Nah, di situ pesannya Paus itu, pesannya gereja 2000 tahun itu, kan di Kamis Putih ada 2 ekaristi, misa, pemecahan roti anggur itu, sama hierarki. Paus, Romo, pokoknya yang pegang jabatan-jabatan gereja. Ya. Jadi saya sebagai Romo dulu menafsirkan ketika cuci kaki itu, saya mencuci kaki itu saya harus membudakkan diri untuk pelayanan. Pesannya lebih kepada para Romo. Paus tiba-tiba karena melihat situasi dunia kayak begini, pesan itu untuk umum. Dia nyuci kakinya gak hanya yang Katolik saja, bahkan gak hanya pria tapi juga wanita. Nah, kan jadi heboh semuanya lu apa-apa. Tunggu, wanita. Berarti sebelumnya yang dicuci kaki itu pria ya? Pria dong. Oh, oke. Kan pengganti Yesus kan para 12 rasul itu ya? Oke. Dan para rasul itu kalau pakai istilah Muslim kali ya. Ya. Nasab ilmunya kan penumpangan tangan terus-menerus sampai nyampe ke saya gitu loh. Dia mau numpangin situ tapi nggak jadi kan. Ini tumpangin itu yang sah, yang menjadi pemimpin gitu loh. Lewat penumpangan tangan tidak putus. Itu baru pertama kali dilakukan oleh Paus membasuh kaki seorang perempuan. Iya. Oke. Terus lagi yang spontan, pastoral. Kan kemarin heboh soal G. Ya. Ya namanya wartawan kayak kalian itu kan kadang-kadang seneng itu pro kontra. Ya kan? Padahal bukan maksud memberkati pasangan G, enggak. Nah, kita lihat backgroundnya. Backgroundnya itu gereja itu dulu menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya yang aneh, yang dipandang kelainan itu. Kaum G, lesbi, teman-teman LGBT ya. Karena melawan dianggap Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran. Karena ya, esensi perkawinan kan. Ya kita nggak mau teori kalau mau menikah gitu ya. Nah, jadi Paus hanya mengatakan bedakan dosa dan orangnya. Gitu loh. Dan banyak pembulian itu sepanjang sejarah. Di belakang itu ada pemahaman nggak bisa bedain dosa dan pendosa gitu. Jadi sebetulnya pas itu mau melaksanakan Yesus sendiri tafsir saya. Ya. Ada pendosa, koruptor, kan terus dibenci itu, Sakeus, Matius begitu kan ya. Apaan itu bener? Lah kapan dia bertobatnya kalau nggak didekatin kan gitu. Nah, Paus mengatakan bahkan dulu Romo mau memberkati, Romo mau minta berkat, saya mau mengadakan dari Jakarta ke Semarang. Doa supaya selamat di jalan. Nggak berani dulu. Pasti tabrak. Nah, memberkati G dibelokkan memberkati ikatan quote unquote, istilahnya salah, perkawinan itu kan keliru. Berarti beritanya dipelintir gitu. Nah, itulah namanya juga zaman post-truth. Semakin diulang-ulang semakin bener kan gitu loh. Maka ada yang kalimat terkenal ya dari post itu saya ingat tuh. Siapakah saya sehingga harus mengadili orang itu, ya kan? Oke. Jadi dia punya feeling pastoral, kata pastoral itu kepraktisan penggembalaan, bukan teori-teori di dalam itu. Itu tajam itu. Ya udah saya laksanakan tanpa saya lagi merumuskan supaya nggak salah. Bukan tanpa berpikir secara teori nggak, tetapi ini benar dia lakukan. Intuitif kali Intuitif ya. Dia punya intuisi intuitif pastoral yang kuat gitu. Walaupun tetap saya tahu terjadi pro kontra di dalam gereja. Dulu John Paul II itu kan juga pro kontra luar biasa kan. Secara etika sosial dia sangat maju, tapi secara etika personal dia sangat kanan kan. Apa nggak boleh gitu. Kayaknya pas ya kemudian dia mengambil nama Fransiskus untuk nama kepausannya, karena tapi ini lucu Romo. Teman-teman buat background ya. Jadi Paus Fransiskus ini mengenakan nama kepausannya Fransiskus. Nah, pada sosoknya ini lucu sebetulnya karena dia adalah seorang Yesuit. Dia adalah anggota Ordo Serikat Yesus yang didirikan oleh Ignatius Loyola.
ordo itu semacam torekot lah. Ya, kalau ordo itu bahasa. kelompok religius ya, kelompok torekot. religius di dalam agama Katolik yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola. Kalau teman-teman tahu Ordo Serikat Yesus, barangkali teman-teman belum tahu, tapi kalau teman-teman mengenal Canisius, teman-teman mengenal SMA Kolese Gonzaga, teman-teman mengenal Kolese Loyola di Semarang, atau teman-teman Kolosenya sendiri disebut. oh iya, Gonzaga, saya lulusan Gonzaga ya. Lalu juga Sanata Dharma ya, Sanata Dharma itu dikelola oleh Ordo Serikat Yesus kelompok Oleh ini. torekot Serikat Yesus. Tapi Paus Fransiskus tidak mengenakan namanya, kok nggak pakai nama Ignatius, tapi pakai nama Fransiskus. Nah, siapa Tarekat Fransiskus? lain. Tarekat lain. Dia kelompok lain yang namanya adalah Yang beda Fransiskan. spiritualis, ya. Yang spiritualitasnya beda. Yang Fransiskan ini kan memang kelompok yang spiritualitasnya pecinta kaum miskin, pemerhati kaum lemah. Kalau di Jakarta tuh ada Panti Asuhan Vincentius. Nah gitu tuh kalau Fransiskan ya, dia suka memberi perhatian pada orang-orang yang lemah, tersisih. itu dulu dipanggil untuk orang elit katanya gitu. SJ itu sekolah-sekolah mahal kan. Sekolah mahal. Oh, iya, emang mahal mau. Enggak begini Oh enggak ya, enggak gitu ya. Jadi cara berpikirnya dulu termasuk Ursulin gini. Para raja ini kalau anak-anaknya orang-orangnya tidak digembleng secara unggul, nanti sampai ke rakyat kacau. Karena dulu zaman feodal, zaman kerajaan, rakyat sungguh tergantung dari para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak diberi bekal ilmu, tidak diberi karakter. Nah, Ignatius sama Serikat Yesus itu lebih menspesialisasikan ke situ. Kalau abad 12 yang sejajar dengan OFM, ya, itu OP. Oh ya, itu kan berdiri tahun 1200-an ya, kalau Fransiskan. Itu ada kelompok lagi, kelompok religius namanya OP. Sekolah, ya. Nah, kalau OP ini karyanya ada di Surabaya, Universitas Nusa Cendekia ya kalau nggak salah ya. Tahu lah, itu kan termasuk temen. Oh iya, lupa gua. Nusa Cendekia itu ada di Surabaya itu. Itu OP itu tahun 1200-an. Nah, Serikat Yesus ini tahun 1500-an. Pertanyaannya adalah kenapa Paus mengenakan nama Fransiskus yang kalau dalam karya kerasulan Katolik itu seperti rival tuh. Nih, saya lihat ekstrimnya dua tarekat itu. SY yang diriin perwira tentara. Keluar masuk istana. Supaya orang-orang istana itu secara intelek, secara rohani digembleng gitu kan. Nah, Fransiskus itu anak pedagang wool dari kota Asisi, kaya raya. Kaya raya tahu sendiri, terkaya sih itu. Kerjaannya masa muda apa ya? Gitu. Foya-foya. Dapat panggilan lah intinya. Lalu dia saat ada suara bangunlah gerejaku. Mindsetnya orang kaya, bangun gereja itu bangun gedung. Dia bangun tuh gereja yang mau roboh. Dia dapat vision lagi, bukan itu maksudku. Gereja dalam huruf gede, jemaah. Nah, jemaahnya apa pada waktu itu? Tercapek-capek karena kuasa, karena kekayaan, kepangkatan dan sebagainya. Dia tinggalkan semuanya, dia ngegembel, dia bikin barisan kayak iblis itu, bahkan hujan-hujan sana sini sambil memuji-muji, dan itu mau masuk ke anggotanya itu nggak ada screening. Mantan begal mau masuk gitu tuh. Menjadi gerakan masa rakyat. Jadi pengikutnya Fransiskus Asisi. Terus berpuisi, nyanyi dan sebagainya. Kan beda banget sama yang didirikan tentara. Struktur organisatoris begini, taktik strategi itu SY. Nah, tadi kembali ke pertanyaanmu. Kenapa Paus Fransiskus yang adalah seorang Yesuit, bahkan pemimpin superior jenderalnya Yesuit lalu mengenakan nama Fransiskan, tidak mengenakan nama Fransiskus, tidak mengenakan nama Loyola. Gimana Roma melihat itu? Apa yang mau disampaikan dengan itu? Kamu tahu yang paling tahu itu siapa? Dia sendiri dan Tuhan. Itulah makanya Gus Dur. Jadi kalau saya ngomentarin itu hanya tafsir bisa salah bisa benar. Tapi melihat jejaknya, karena dia dari Argentina, dia mengenal ketidakadilan sosial dan sebagainya, kemiskinan. Lalu dia dalam renungan itu pasti dia juga melihat alam telah rusak. Maka dia punya feeling, saya tak ngambil Fransiskus satu itu. Fransiskus terkenal sebagai juru damai loh. Jadi Fransiskus itu sangat berhubungan dekat di tengah perang salib dengan dunia Muslim. Berbeda dengan ordo lain. Kadang-kadang malah ikut-ikutan. Oh bagus tuh perang salib. Fransiskus enggak. Dia juru lintas agama. Dia juru lintas kaya miskin. Dia juru lintas antara alam dan Tuhan dan manusia. Jadi
Fransiskus Assisi itu bridging, jembatan. Dan itu sebetulnya menurut saya tafsirnya Fransiskus itu, gelarnya Paus itu Pontifex Maximus. Apa Jembatan Agung, Pons Pontis bahasa Latin. Oke. Jembatan Agung. Nah, Fransiskus Assisi itu menjadi penjembatan antara manusia yang khilafah, apa sebutannya, di dunia ini, wakil Tuhan di dunia, kadang-kadang menjadi serakah, dunia rusak. Maka Fransiskus lah, itu kalau saya nonton filmnya Fransiskus dengan lagunya itu bulu kuduk merinding tuh. Dolce sentire come nel mio cuore. Lanjutannya saya turunin sedikit karena tadi ngambil tangga nadanya ke ketinggian. Fratello sole e sorella luna. Bahasa Dia apa itu, berpuisi Italia. Fransiskus Assisi kan orang Italia. Apa itu artinya, Mo? Fratello sole, saudara matahari, Oh, saudara bulan, bahkan maut pun disebut saudari maut. Iya, kekasan dia memanggil semuanya saudara ya. Saudara, saudari, Saudara. semuanya. Hewan dipanggil saudara, Oh, dan tidak tumbuh-tumbuhan ada saudara. hierarki. Ya. Jadi kalau dia di biara itu mau pembesar atau apa kan namanya ya, namanya itu minister, nggak ada magister. Magister SC, dari kata magis lebih, minister minus, pelayan. Yang satu magister, maha guru, yang satu minister, kurang lebih begitu. Mungkin juga tercermin dalam itu ya, dalam perhatiannya terhadap iklim. Dia kan That's it. mengeluarkan That's Laudato Si ya, ensiklik Iya, Laudato Si Laudato Si. dari kata-kata Santo Fransiskus ya, terpujilah engkau. Iya. Lalu punya perhatian terhadap orang miskin, lalu terhadap hal-hal ketidakadilan sosial. Ya. Itu memang mencerminkan Fransiskus Fransiskus banget ya, Fransiskan Fransiskan banget. Dan itu aneh itu. Bagaimana dia jadi paus saja kaget, tiba-tiba merenung dapat bisikan apa, panggilan pakai nama Fransiskus, saya juga nggak ngerti. Belum saya renungkan. Nanti kalau ke sini, kalau Tuhan Allah mengizinkan, saya colek kenapa sih dulu begitu. Nanti tolong direnungkan ya. Tapi yang menarik ini, tadi kan Laudato Si. Ya. Itu punya insting humanity yang tajam sekali. Sebentar Romo. Buat background teman-teman, jadi Laudato Si itu apa? Laudato Si itu adalah sebuah ensiklik atau Ensiklik itu apa? Iya. Ensiklik itu adalah Kepres atau ajaran iman yang dikeluarkan, betul ya? Ajaran iman ya, Mo ya? Enggak gini. Saya terangin aja. Oke. Yang paling sah dia karena dia adalah pastor. Jadi gue sok tahu gitu kan terangin. Iya, jadi ensiklik itu bukan ada nama-nama dokumen. Nah, ensiklik itu udah dibuat oleh paus pribadi. Tidak bersama dengan para uskup. Personal ya. Personal, tidak dengan sidang agung. Oke. Kedudukannya ya berbeda ya. Berarti refleksi ajaran personal dari paus. Ya gitu, itu ensiklik. Nah, makanya bahasanya kan saya tadi nyebut kepres. Keputusan presiden himself. Bukan mengubah UUD antara pemerintah misalnya dengan DPR gitu kan. Nah, beda leveling dari law-nya gitu loh. Itu ensiklik. Laudato Si tadi gimana Romo? Mencerminkan kefransiskusan tuh yang seperti apa, dan itu apa itu Laudato Si? Saya merinding saya kalau itu. Loh, saya belum ngomong apa-apa kok Romo udah merinding. Karena Laudato Si. Tadi ya Mas, saya jalan ke Kompas. Itu kali keberapa. Begitu ngelihat Jakarta, gila, gelap betul. Ya langitnya abu-abu memang Jakarta. Makin gelap. Itu Laudato Si. Loh, Laudato Si itu langit gelap artinya. Artinya begini, kecintaan mari, jadi gini. Berhentilah bertikai kaum agamawan. Berhentilah bertikai rakyat dan pemerintahnya. Rumah kita bersama menghadapi kehancuran. Apa tuh rumah kita bersama? Bumi, oke. naiknya level laut itu setiap tahun itu tambah berapa mili, berapa senti bahkan. Oke. Itu nanti pantai Pulau Jawa itu udah habis semua itu. Saya pada waktu di Italia ada petani ngajak saya cari apa namanya fungi, mushroom, jamur yang istimewa hanya petani yang tahu. Terus dia cerita begini, di daerah sini Romo pada waktu saya kecil salju semua, sekarang nggak ada. Dalam 1 tahun Kutub Utara itu berapa ton hancur esnya,
Jadi nggak main-main ini. Perubahan iklim itu nggak main-main. Mengerikan. Nah, negara-negara kaya itu nggak pernah berhasil membuat kesepakatan yang signifikan. Maka Laudato Si itu sebetulnya kalau mau diringkaskan, umat seluruh dunia, apapun agamanya, bahkan nggak beragama, kita bisa ada di bumi ini kalau bumi itu selamat. Kalau enggak gimana? Hancur semua loh. Pencemaran udara. Sekarang coba dilihat. Ada pencemaran apa lagi? Saya kaget dengar berita anak-anak ginjalnya udah masalah. Ya. Tuh. Terus sekarang itu stroke jantung dan sebagainya. Itu semua karena pencemaran loh. Ngeri sebetulnya. Makanya salah satunya Paus itu menyerukan, mari rumah kita bersama yang diciptakan oleh Tuhan bermiliar-miliar tahun loh itu. Sebelum manusia hadir di bumi itu, Tuhan itu bapak ibu yang baik nyiapin rumah buat anak keturunannya. Situ nyiapin rumah berapa tahun sih buat anakmu? Nyiapin rumah. Iya. Supaya nanti anak-anakmu layak tinggal gitu kan. Gitu. Misalnya saja dinosaurus itu musnah sekitar 70 tahun yang lalu dan 70 juta tahun yang lalu. Dan dia hidup ratusan juta di muka bumi. Bagaimana kalau kita lihat proses terbentuknya bumi dari Big Bang dan seterusnya, itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Disiapkan benar-benar. Nah sekarang ini bumi terancam bukan karena Tuhan, karena keserakahan manusia, karena nggak care. Gitu loh. Berarti Laudato Si itu adalah ajaran Paus Fransiskus tentang kelestarian lingkungan, tentang bumi yang terancam, tentang bumi yang nyaris hancur karena perbuatan manusia sendiri dan manusia diajak untuk bertobat begitu ya. That's it. Ajakan untuk semuanya karena menakutkan. Bahkan di Eropa itu ramai istilah kerjasama dengan PBB. Ada istilah inclusive capitalism. Di Indonesia nggak terdengar itu. Apa itu inclusive capitalism? Nah ini yang panjang kan lebar. Kapitalisme inklusif. Berarti kapitalisme yang terbuka bagi semua orang. Kurang lebih begitu. Yang kapitalisme itu kan dulu dianggap hanya ngejar keuntungannya sendiri. Inklusif itu berarti melibatkan yang lain, jangan hanya jadi korban. Yang dimulai sebetulnya dengan CSR, tapi lebih dari CSR. Bahwa kapitalisme bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi. You harus nyediain juga sarana prasarana bertanggung jawab, jangan hanya karena CSR kelar. Kapitalisme berarti memiliki dampak bagi hancurnya bumi atau memiliki kontribusi bagi hancurnya bumi. Gimana menjelaskannya bahwa kapitalisme dan kehancuran planet ini dan kehancuran bumi serta lingkungan? Ya sekarang mobil-mobil itu. Mobil itu kan kalau pabrik mobil itu kalau tahun ini 1000, besoknya harus 1500, besoknya nggak ada hentinya kan kapitalisme. Oh, cc-nya. Makin besar. Ya, mirip-mirip Kompas ya. Makin besar. Amin. Terima kasih Romo. Doa restunya. Nggak ada remnya. Oh, terima kasih. Ya kan gitu kapitalisme itu. Maka kalau refleksi kiri, kapitalisme itu sama dengan keserakahan. Nah, itu direm dengan inclusive capitalism. Kamu harus think loud akibat dari kapitalisme ini. Kalau dulu hanya dengan CSR, lebih dari situ. Tanggung jawab orang-orang kaya untuk pelestarian bumi ini. Gitu loh. Makanya sekarang kan ada jual beli itu karbon dengan pohon-pohon itu dihitung daun-daunnya lo dapat dana lo begitu. Iya betul. Ya kan ada sekarang hari ini ya. Di Indonesia udah mulai diterapkan kan jual beli karbon itu ya. Macam itu. Kalau kamu bikin begitu bisa kaya. Ada berapa pohon dihitung. Terima kasih inspirasinya Romo, nanti saya gitu coba. Kan. Karena itu menjadi paru-paru dunia. Nah macam itu. Jadi nggak main-main. Terus disambungkan Laudato Si, pujilah Tuhan, kurang lebih begitu. Laudato itu memuji kurang lebih. Nah habis itu Fratelli Tutti. Ensiklik berikutnya. Apa artinya fratelli? Persaudaraan bersama. Fratelli itu pluralnya fratello. Tutti itu semua. Semua itu siapa yang dimaksudmu? Orang semua. Katolik? Enggak dong. Tapi semuanya ini saudara gitu. Semua manusia yang hidup di bumi, apapun suku dan latar belakangnya, apapun adatnya, apapun bangsanya, itu adalah saudara. Dan bersama-sama mari menyelamatkan rumah kita, pikiran sederhananya begitu. Kalau ingin detailnya nanti kita bahas sendiri.
Tapi itu Fransiskan banget ya. Oh iya. Karena Santo Fransiskus Assisi itu kan juga orang yang sangat sangat perhatian kepada Betul. orang miskin tanpa memandang latar belakang. Dan cinta alam loh. Cinta alam alam, luar ya, biasa. Dia puisi-puisinya itu sangat tentang alam itu. Jadi sebenarnya 2 ensiklik itu aja sudah menggambarkan spiritualitasnya, spiritualitas kefransiskanannya ya. Menarik sekali orang ini. Pertanyaan berikutnya begini, Romo. Paus itu kan selain pemimpin agama, juga pemimpin negara, kepala negara. Ya. Kepala negara Vatikan. Nah, Vatikan ini kan tadi yang saya bilang tuh unik ya. Ya. Pemimpinnya itu dari orang-orang berbagai suku bangsa. Ya. Sekarang dari Argentina, kemarin dari Jerman, lalu Polandia. Lalu juga orang-orang di dalamnya itu kan orang-orang yang tidak bereproduksi populasinya ya. Para Romo ya kan. Tidak beranak ya, Romo, Istilahmu suster. terlalu teknis, bereproduksi. Biar kelihatan cerdas gitu loh. Karena ngomong sama orang pinter itu kan kita harus kelihatan kalau pintar. kamu dengan istrimu kan Beranak ngomongnya. nggak ngomong mari bereproduksi. Tapi populasinya lalu tetap terjaga. Pertanyaan tuh gimana sih ceritanya sampai ada negara yang bentuknya kayak gitu itu. Vatikan tuh udah lama itu. Ya, ceritanya bisa seminggu nggak kelar di sini, tapi bisa dalam 2 menit. Oke, 2 menit. Nah, 2 menit kan ya. 2 menit. 1. 2,5 boleh. Yesus Kristus. Kalau ada pasio untuk umat Katolik, itu kan sebelum kisah sengsara itu kan ada pasio, artinya pembacaan kisah sengsara sampai kematian Yesus. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, ya kan? Berarti ini menurut Romo Sulis. Itu Injil bid'ah. Nah, di situ ketika tanya jawab kepada Pilatus, apakah kamu ini raja? Kerajaanku bukan dari sini. 1. Kalau kerajaanku dari sini, pasti tentara-tentaraku sudah akan, bahasanya Betawian, udah mau nyikat kamu Pilatus. Kerajaanku, aku raja, tapi kerajaanku bukan dari sini. Raja quote unquote. Kemudian background lagi supaya ini menjadi jelas dulu. Di Injil itu ada mesianisme 2 jenis. Mesianis politis dan mesianis hamba Yahweh yang menderita. Hamba Yahweh yang menderita itu lebih minor. Nah, Israel pada waktu itu ini teologis ini berat. Enggak, ini enggak teologis. Ini cerita di Google ada. Ini saya serius menyimak nih. Jadi pada waktu penjajahan Romawi berkeping-keping ada macam-macam aliran. Saya kasih tahu salah satu pengikut Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Ya, itu mengikuti gerakan yang berinspirasi rohani, yang barangkali teroris pertama berdasarkan ayat. Itu salah satu pengikut Yesus. Dan para rasul yang lain itu juga bermimpi Yesus ini orang hebat, kenapa nggak jadi raja? Ya kan, bahkan Yohanes sama Yakobus tanya kepada Yesus, apa upah kami? Nanti kalau kamu sudah mulia jadi raja, tolong nggak saya duduk di sebelah kiri atau kanan. Ibaratnya kalau cara politik, ketika gua udah ngampanyein lu jadi begini, gua dapat kue apa? Jadi menteri lah, ya kan? Begitu, gitu loh kurang lebih. Nah, disikat sama Yesus. Jadi mayoritas murid pun tadinya berpikir mesianis politis. Yesus nanti akan menegakkan ajaran Tuhan dengan menjadi raja dan sebagainya agar firman Tuhan itu meraja di bumi, maka harus menjadi raja bumi. Raja bumi itu artinya kerajaan. Seorang raja seperti Kaisar Romawi gitu ya. Nah, itu banyak beberapa diikuti. Nah, ada paham Mesias hamba Yahweh yang menderita itu yang diikuti Yesus, kaum Anawim. Dunia ini rusak, harus ada orang yang nebus. Harus ada orang yang mau berkorban. Harus ada yang memperbaiki. Yang namanya nyuci piring kan nggak enak. Kalau piringnya udah bersih, ada makanan enak. Nah, ibaratnya Yesus itu pencuci piring. Mesias dalam arti ini. Makanya ketika kita ditindas 300 tahun nggak pernah ada pemberontakan. Yahudi memberontak loh terhadap kekaisaran Roma.
Satu, tahun 70. Oke. Dua, tahun 130. Ya. Itu ada yang namanya Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba bisa di-googling. Ya. Itu memberontak dan salah satu pisahnya kekristenan dengan Yahudi karena Simon Bar Kokhba mengklaim diri sebagai Mesias politik, menang terhadap Ya. terhadap sebentar ini kena COVID terhadap kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma. Oh, Menang, oke. menang Oke. dan jemaah Yahudi waktu itu dengan Kristen belum terlalu berpisah. Begitu Simon Bar Kokhba menyatakan atau dinyatakan oleh orang Yahudi kami Mesias politik, langsung orang Kristen menarik garis tegas dan mengatakan Mesias telah terjadi pada Yesus, tapi bukan dalam arti politis, tapi Mesias hamba Yahweh yang menderita. Itu poinnya. Romo kan bilang bahwa Yesus itu tidak mengambil jalan Mesias politis. Sama sekali tidak. Tapi kenapa lalu Katolik itu punya negara? Itu kan politik. Betul, politik. Nah. Itu namanya kecelakaan sejarah. Oh gitu. Kecelakaan. Berarti Kecelakaan Vatikan sejarah. itu lahir dari sebuah kecelakaan sejarah. Iya. Gimana ceritanya, Mo? Jadi kekaisaran Roma kan runtuh. Runtuh. Kaisaran Romawi Barat itu runtuh Barat. 400-an. Ya. 450 Terus berapa? timur berapa? Timur itu di 700-an. 1000. Ya, Ya, 1000. setelah skisma kan Ya, 1400. Tapi sudah melemah dulu tuh. Udah melemah, Sudah ya. sangat lemah, Oke. ya. Nah, yang Katolik ini apa? Bermula dari Romawi Timur apa Barat? Barat ya? Katolik Barat. Barat. Tapi juga dengan timur tadinya oke-oke aja. Oke-oke aja. Karena kerajaannya kemudian pindah di timur kan. Oke. Nah, gimana ceritanya sampai Konstantinopel. Katolik punya negara itu setelah keruntuhan Romawi Barat ceritanya? Ceritanya begini. Mestinya situ ingat saya pernah baca tulisanmu kok. Kan kalau gue yang ceritain nggak lucu loh, Mo. Diingetin tahun berapa. Poinnya begini ya, esensinya, detailnya situ yang ingetin. Jadi Paus ini dengan keruntuhan, kita pakai bahasa Hindu lah. Iya. Dengan runtuhnya Romawi kekaisaran Roma Barat, yang dipegang oleh kaum kasatria ibaratnya, Ya. kasta Brahmana turun. Kasta Brahmana itu kaum berjubah, kaum. Oke. Nah, karena kalau enggak chaos situasinya. Dari situ kemudian paus, uskup, kardinal bahkan romo, rada belagu-belagu dikit gitulah. Jadi mulai harus mengatur. Misalnya Salzburg, wali kotanya itu uskup. Oke. Dari abad ke-7. Bayangkan. Salzburg dari kata gunung garam. Karena bisnisnya berabad-abad itu garam gunung. Dan ada mitos bahwa garam itu anti kejahatan. Oke. Jadi bisnis yang paling enak, ini kembangan dikit. Karena nggak bakalan dirampok. Aman terus. Nah, itu baru rontok gara-gara Napoleon. Oke. Disikat itu Napoleon Bonaparte. Oke. Ya, dari Salzburg itu sehingga wali kotanya itu bukan lagi uskup. Selesai. Kenapa uskup sampai begitu ya? Karena chaos. Oke. Satu chaos. Jadi kaum berjubah ini pelan-pelan mendekat atau didekatkan demi rakyat. Repotnya dalam perkembangannya intrik politik, yang satu minta berkat ya toh, kaum agamawan, yang satu begini antar raja. Nah, Paus itu juga bermain di situ, memberkatin di sini semoga menang dan sebagainya. Oh, berkatin raja-raja itu. Iya, kan Oke. dulu itu yang naruh mahkota itu Paus. Nah, itu baru sah jadi raja ketika dia mahkota. Naruh begitu kan, berkatin gitu kan. Datang ke pemimpin agama begini. Nah, yang nggak naruh sendiri itu Napoleon. Oh, oke. Naruh sendiri. Set, ngapain? Nggak butuh Paus gitu. Oke. Bahkan rumornya katanya pernah nembaleng Paus juga tuh Napoleon Oke. waktu itu. Nah, terus lanjut. Lanjut. Nah, situ yang tahu detailnya. Dapat hadiah tanah. Jadi sisanya dulu dapat hadiah tanah dari raja karena telah menang perang dan sebagainya, dapat tanah sekaligus rakyatnya di situ. Tadinya tidak nyempil kecil, jadi Emilia Romanya ada beberapa provinsi itu dulu gubernurnya uskup kardinal. Kemudian Abruzzo, Lazio. Jadi hierarki
uskup, paus itu menjadi dua pedang, pedang temporal, pegang kekuasaan duniawi dan pegang kekuasaan rohani, dengan akibat sangat serius. Abad pertengahan tuh nggak ada paus-paus yang jadi orang suci, hampir nggak ada. Karena Wilayahnya berarti dulu lebih luas dari yang sekarang. Oh iya dong. Hadiahnya itu, hadiah terakhir tanahnya itu 3 provinsi itu. Emilia Romagna itu provinsinya kepausan, terus ada provinsi Lazio, terus Lazio. kemudian Abruzzo. Oh, oke. Tadinya ada beberapa wilayah lagi. Dan itu adalah hibah dari raja Hibah, yang dibantu. ya. Dikasih, ini saya kasih tanah. Kenapa sah itu rakyatnya. dikasih? Kenapa paus dikasih tanah? Karena paus membantu raja itu berkuasa tadi ya. Ya sebagai ungkapan terima kasih Sebagai lah, ungkapan politik kan. politik, Setelah oke. memenangkan dapat begitu. Nah itu yang membuat kemunduran gereja, karena rohani dan jasmani itu nggak bisa didamaikan. Jadi sebenarnya tidak dicita-citakan jadi Enggak. negara itu. Enggak, Tidak diambisikan. enggak. Karena Tidak diperjuangkan juga. tidak. Karena memang tidak pernah ada ajaran Katolik yang begitu. Tapi saya harus jujur. Ah. Harus jujur, tidak diperjuangkan secara teologis. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci. Udah jelas kerajaanku bukan dari sini. Oke. Gitu. Ajarannya cinta kasih, berkorban. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Kecelakaan sejarah. Tapi karena kecelakaan sejarah itu enak, Ah. namanya juga manusia. Ada juga uskup kardinal paus pendosa, itu sejarah terbuka kok. Kita bisa baca sejarah kok. Bagaimana pada masa kekuasaan itu gereja betul-betul turun. Kalau kan nggak ada Protestantisme, Oke. itu loh, macam Itu itu. kalau nggak salah kan pemberian Moravian apa itu? itu Raja Pipin Pendek itu. Ah, ya betul. Raja Pipin Pendek itu kan memberikan tanah itu tahun 870 sebagai ungkapan terima kasih karena dia Betul. adik disahkan sebagai raja. Ya, ya. Lalu dia membantu paus memerangi orang-orang yang ingin menguasai Roma, orang-orang Lombard itu loh. Betul, orang Lombard, Orang Lombard itu dari suku-suku utara itu, Suka-suka utara. yang masih dianggap barbar kan. Lalu kemudian dibantu selatan. mau nyerang Roma, dibantu sama Raja Pipin. Pipin. Orang Lombard berhasil digusur. Betul. Tanah taklukannya dikasih kepada paus. Paus. Wilayahnya gede banget ya, tadi Romo cerita 3 provinsi. Sekarang kok cuma 44 hektar. Nah, kadang-kadang begini. Ini makanya kita itu harus bersahabat dengan semua orang. Refleksi gereja, kadang-kadang Tuhan pakai orang lain, bahkan pakai pendosa. Atau cara pikir sebaliknya, Tuhan bisa ubah niatan jahat dijadikan alat keselamatan. Saya mau kasih contoh di kitab suci. Salomo yang terkenal sebagai raja bijak, Soleman. Kalau Arabnya Soleman, Salomo, raja itu. Yang katanya bijak. Itu dari istri Daud, yang Daud itu ngambil istri panglima perangnya kan, Uriah. Dia udah punya banyak bini, tapi namanya raja nggak ada puas-puasnya dengan wanita cantik. Terus panglima perangnya itu punya istri cantik sekali. Panglima perangnya disuruh perang, dibunuh kan ya. Terus istrinya diambil. Anak pertama meninggal. Anak kedua setelah sah Daud bertobat menjadi raja yang sangat bijak. Jadi sebetulnya Soleman itu punya ibu dulu dapatnya sebagai istrinya Daud. Karena Daud kurang ajar. Membunuh panglima perangnya sendiri, ke medan perang ditarik. Karena mau dapat istri itu. Nah, hubungannya sama Vatikan yang kecil itu gimana? Blessing in disguise itu tadi kan. Blessing in Ya, disguise. hubungannya dengan Vatikan. Nah, terima kasih diingetin. Saya kadang kalau cerita ke sono lupa lagi beloknya. Wis tua. Nah, alasannya kena Covid barang ya. Oke. Nah, kaitannya dengan Vatikan itu kan era Risorgimento, penyatuan negara Italia, unifikasi Italia. Zamannya Nasionalisme. Cavour, Garibaldi dan sebagainya. Oh, nasionalisme Italia. Nasionalisme Italia itu dari kerajaan-kerajaan kecil, kota-kota raja dan sebagainya disatukan. Dan salah satunya Risorgimento itu ngerampokin tanah-tanah gereja. Tanahnya paus yang gede tadi itu. Oh, bukan hanya itu, gedung-gedung segala. Oh. Itu yang namanya, kalau tempat DPR itu apa namanya? Kalau di sini, Parlemen, gedung parlemen. gedung parlemennya itu dulu istana kepausan paus. Gedung parlemennya Italia sekarang. Iya,
Oke. Montecitorio dan sebagainya itu, coba mencari Montecitorio dan sebagainya. Jadi banyak harta benda gereja itu yang dinasionalisir, dirampok oleh gerakan unifikasi, termasuk Mussolini juga ngerampokin gitu loh. Berarti Paus itu dulu wilayahnya itu ya di kota Roma itu ya? Enggak Di luar dong. Vatikan itu? Di luar Vatikan maksudnya? Roma, Vatikan kan di dalam Dalam Roma. Roma sekarang itu kan ibu kota Lazio. Ibu kota Lazio, provinsi Lazio. Nah, provinsi Oke. Lazio. Nah, dulu sebelum ada Italia. perampokan harta gereja itu paling tidak ingatan saya ada 3 provinsi yang menjadi provinsinya Paus. Umbria, Ya. Lazio, sama satu lagi Emilia Romagna. Gitu. Nah, yang tadi kan parlemennya Italia kan ada di dalam kota Roma kan? Ah, Ya berarti kan wilayahnya Paus itu ya kota Roma itu kan? ya lebih dari Lebih itu dari- sebetulnya itu. oke. Karena kan menguasai 3 provinsi. Oke. Bayangkan saya jadi paus di Jawa gitu ya toh. Wah, kekuasaan saya Jawa Tengah, Jawa Timur, 3 tempat penting itu kan hebat sekali itu. Lalu kemudian kan wilayahnya diambil sama Italia. Hmm. Lalu gimana ceritanya sampai lalu dia dapetnya cuma 44 hektar. Udah di Paus gue kasih 44 hektar. Jadi dulu Pius berapa ya, 12 atau siapa yang nggak mau keluar karena sebetulnya kesel lah begitu ya, Pius 9 ya. Nah, itu nggak mau keluar kayak gini gitu. Ngambek katakanlah. Karena wilayahnya Saya kan diambil nggak sama enak, Italia. saya Romo, saya ngomong ke paus saya ngambek. Pokoknya tidak berkenan betul dengan ini itu. Lalu Marah. akhirnya ya, terus akhirnya muncul Concordat Lateran. Apa perjanjian Dan Lateran itu lalu dibuka. Jadi ini begini ya, di sini kepausan, di sini Sungai Tiber begini ya. Oke. Nah tadinya itu enklave tertutup, lalu dibuka jalan menuju Sungai Tiber itu, namanya Via Conciliazione. Via jalan Rekonsiliasi. Oh, jalan rekonsiliasi. Jalan Oke. perdamaian itu yang buka pada zaman itu. Sebagai penanda juga. Oke. Lalu oke lah, kamu saya kasih, ini penting karena gereja juga merasa perlu. Satu apa? Supaya dalam pewartaan kami tidak diombang-ambingkan lagi oleh kepentingan politik. Beri kami wilayah kecil untuk kemerdekaan agama. Begitu. Oke. Jadi berdirinya itu sejajar dengan presiden, sejajar dengan raja, tapi hanya untuk ngurusin agama. Karena dari refleksi para orang-orang suci, itu disadari itu sebagai berkah. Selama paus, pemimpin tertinggi ngurusin politik dan politisi juga ngurusin kepausan, agama iman akan dikalahkan. Itu blessingnya, yang disebut blessing in disguise. Jadi dari Mussolini juga pendiri-pendiri yang ngerampokin itu kan tetap salah ya. Tapi ada kemujuran, ada jalan keselamatan. Tuhan pakai orang-orang nakal itu supaya untuk pemurnian gereja. Kurang lebih gitu loh. Jadi kira-kira sebenarnya perampokan, kalau kita pakai kata itu Ya, pakai ya, istilah perampokan wilayah gereja yang demikian luas, itu sebenarnya bukan perampokan ya, tapi pelucutan gereja Ya. Katolik dari kekuasaan, kepentingan Ya, politiknya. Ya itu cara pikir iman. Tapi cara pikir pendiri Itali tetap aja ngerampas. Itu blessing in disguise di situ ya. Cara pikir hukum sipil itu tetap perampasan. Maka nanti juga ada konsekuensinya kok. Beberapanya perjanjian-perjanjian itu ada. Tapi nggak perlu kita bicarakan di sini. Oke, itu tahun 29 1929. Berarti belum lama ya negara Vatikan kecil. Belum. Nah, sekarang kan masih bertahan negara itu. Dan itu menjadi representasi negara berdaulat agama Katolik. Ya, Pertanyaannya adalah, dan punya duta besar di mana-mana tuh, Mo. ya. Apakah agama Katolik dengan Paus sebagai pemimpinnya itu punya ambisi gak sih untuk membangun yang tadi Romo bilang mesianis politik? Sekarang udah punya negara nih, Ya. udah punya duta besar, punya keinginan untuk mengembangkan wilayah kerajaan semacam Kalau itu. gereja Katolik punya misianis politis, itu sudah bukan Kristen lagi. Kristen dari kata Christianoi.
Artinya pengikut Kristus yang menamai itu orang kafir loh. Dari kacamata itu penyembah dewa-dewi. Ya. Orangnya santun, baik, murah hati dan sebagainya, tapi kok nggak pernah ke kuil Zeus, ke kuil Apollo, ke kuil ini. Dewa Anda siapa? Oh, dewa saya Kristus. Oh, jadi Anda pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu bahasa Yunaninya Kristianoi. Masuk ke bahasa Latin menjadi Kristiani, hilang O-nya. Masuk ke bahasa Inggris menjadi Kristen, hilang I-nya. Masuk ke Betawi jadi Kristen gitu lah. Artinya yang menamai itu penyembah dewa-dewi karena kelakuan baik. Dan pengikut Yesus. Kenapa saya mengatakan dari kata Kristen pengikut Kristus harus sesuai dengan suhunya dong, dengan Yesus. Yesus nggak pernah punya cita-cita politik, bahkan dia korban permainan politik gila-gilaan. Anda tahu Yerusalem itu dulu ada kong kaling kong antara penguasa Romawi, penguasa agama dan pedagang. Aji gila itu. Harga untuk korban di pelataran Bait Allah itu sapi atau apapun 4 kali lipat daripada pasar Beringharjo. Tunggu, kembali ke pertanyaan saya. Ya, Berarti gereja Katolik nggak punya ambisi membangun imperium? Enggak, bukan nggak punya ambisi, tapi dilarang oleh spiritualitas dari Yesus Kristus. Harus meneladani gurunya dong. Nah, kalau begitu, lalu apa fungsinya negara ini? Nah, ini dengan jaringan duta besar di mana-mana, apa fungsinya, apa arti pentingnya, lalu kenapa dipertahankan kalau tadi orang mau bilang tujuannya bukan mesianis politik? Begini, ada 2 alasan. Ada berkat Orbi et Orbi kan. Urbi et Orbi, kota dan dunia. Yang namanya agama itu ada pesan ke dalam, ada pesan keluar. Dan Konsili Vatikan kedua sudah mengatakan gereja di dalam dunia. Berarti gereja lebih kecil daripada dunia. Maka hal-hal tentang keduniaan juga harus menjadi pemikiran gereja, karena gereja ada di dunia. Nah, termasuk tadi Laudato Si dan Fratelli Tutti itu. Nah, ini yang aneh. Dulu humanisme itu ditentang loh oleh gereja. Mulai masa Renaissance itu banyak loh oknum-oknum gereja yang memusuhi Renaissance. Oh ya, itu kan zamannya heliosentris. Itu kan ada orang-orang pinter. Ya. Nah, ini para pemimpin karena dapat berkat dan sebagainya sok tahu tentang fisika lah, sok tahu tentang ini. Bahkan ada santai yang difitnah 500 tahun dibakar hidup-hidup loh. Santa Jeanne d'Arc. Oh, Jeanne d'Arc, Prancis itu ya, panglima perang. Katanya orang Prancis bacanya Jeanne d'Arc. Oh iya. Joan d'Arc gitu. Kalau orang Indonesia Joan d'Arc. Itu 500 tahun difitnah sebagai penyihir loh. Setelah penelitian sejarah ternyata orang hebat yang mengembalikan hegemoni Prancis secara luar biasa kan. Gitu. Dan dia nggak pernah perang. Tadi mau ngomong apa tadi lupa. Kenapa agama Katolik itu masih mempertahankan Vatikan sebagai negara, padahal visi Yesus bukan mesianistik politik, tapi mesianis hamba tadi dibilang ya. Satu, supaya singkat dulu lah daripada saya kesana kemari. Satu, independensi keagamaan supaya tidak direcokin oleh kaum politik. Misalnya, kalau Itali presidennya Paus. Kalau Itali presidennya Paus ya. Itu kita bermain-main if I were atau if he were gitu kan. Berandai-andai. Berandai-andai. Itu pasti kisruh gereja. Satu, ada kepentingan politik Itali. Terus kalau politik Itali menyatakan perang dengan mana? Nah kan kisruh. Paus tidak fokus kepada agama. Nah maka dengan diplomat kemana-mana itu, saya mau ngurusin domba-domba saya di berbagai agama. 2, hubungannya dengan yang non agama Katolik, atau bahkan hubungannya dengan ateis. Rumah bersama tadi, bahwa ada tugas. Kalau bahasa Jawanya itu mamayu hayuneng bawono. Bahasa Jawa gue nggak paham. Iya, jadi bagaimana menciptakan kesejahteraan, keadilan dunia dan sebagainya kan diusahakan oleh seluruh makhluk bumi. Makanya menjadi pesan moral, etis itu menjadi penting. Siapa yang menyerukan di antara negara-negara itu untuk pesan etis? Misalnya problem-problem konkret. Eutanasia. Paus merasa berseru. Problem misalnya cloning. Problem apa lagi?
Ya, yang sekarang ini pencemaran udara dan sebagainya. Tadi lingkungan. Oke. Terus problem Kapitalisme tadi ya. ya, terus AI. Oke. Nanti AI. menggantikan otak kita semua bagaimana? Itu kan masuk ke problem etis. Terus perbaikan gen sejauh mana rahasia manusia itu bisa diotak-atik. Oke. Ngeri itu. Berarti Paus itu mengambil peran dalam koridor moral Ya, dunia ya. dunia ya. Karena gereja Katolik punya pengalaman yang sangat panjang tentang bersatunya negara dan agama. Ya, Dan itu ternyata sangat buruk. buruk. Maka kemudian dipisahkan kewenangan agama dan kewenangan negara pada diri Paus sekarang. Ya, tapi tanpa sengaja juga. Penuh berkatnya jadi ya. sebagaimana tanpa sengaja ngambil politik, tanpa sengaja juga lepas politik. Karena tadi itu diambil Ya, sama diambil. Italia itu ya. Mussolini. Berarti sekarang yang tersisa dari Paus kewenangannya itu adalah pada wilayah moral. Moral. Dan itu yang diserukan kepada dunia. Ya. Dan disitulah berarti arti pentingnya Vatikan tetap eksis dengan tujuan. Bahkan bukan hanya Paus loh. Tapi Paus Yohanes Paulus pernah pidato di PBB. Tapi ada seorang gadis cilik namanya Madre Teresa. oke. Oh iya dari India, Kalkuta. Diakui dunia. Dan dia pernah pidato di PBB. Dan dia mengatakan yang sangat luar biasa. Problem di dunia ini bukan karena tidak ada harta atau apa. Semuanya cukup. Tapi karena lack of love, lack of caring. Ibaratnya itu kan khotbah di gereja dipindahin di PBB. Oke. Yang semua pasti menerima. Problem dunia ini bukan karena tidak ada makanan sebetulnya. Makanan ada. Tapi kekurangan cinta, kekurangan pelukan. Ya kasta paling rendah itu kan pada tersenyum ketika dimandiin sama suster-suster Madre Teresa yang menghebohkan dunia. Dan itu yang pengen diserukan oleh gereja Ya, Katolik kurang lewat lebih Vatikan itu. sebagai Ya. negara. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Ini pertanyaan mungkin banyak orang bertanya juga, Mo. Saya ingin berterus terang bertanya ini juga, Mo. Bertanyalah. Indonesia itu kan bagian dalam sejarah yang dikatolikan oleh para misionaris, ya kan? Pada abad-abad 15, 16 kan ada banyak misionaris dari Eropa kemana-mana mengkatolikan orang, membaptis orang, gitu. Apakah Vatikan, Paus dan Gereja Katolik itu masih punya ambisi membaptiskan orang kayak gitu, mengkatolikan orang, mengkristenkan orang? Ada dua titik ekstrem. Setiap agama pasti kepecah pada yang lebih liberal kiri dan kepada yang lebih ketat. Nah, saya tidak berpihak. Saya hanya Membabarkan. membeberkan saja. Oke. Pendekatan Katolik kanan itu tugas penting. Wartakanlah Injil ke seluruh dunia. Oke. Begitu. Jadi tugas mewartakan yang paling baik dari saya kan perlu saya sampaikan. Ini loh yang terbaik dari saya. Dan syukur-syukur ikut agama saya. Saya rasa semua agamawan punya tugas itu. Agama apapun. Pendekatan kanan lah. Nah, pendekatan kiri, saya mengutip Romo Mangunwijaya itu kan cara pikirnya sangat moderat kiri gitu loh. Urusan baptis bukan urusan saya, urusan Roh Kudus. Ketika dia di Sungai Kalijode, dia deketin orang miskin, dia nggak mau sama sekali urusan keagamaan. Saya hadir di sini untuk orang miskin, Kemanusiaan. kemanusiaan. Bahkan walaupun seorang Romo, dia bekerja sama dengan IAIN, dengan Gajah Mada. Nilai ini lebih penting. Sempat ada yang mau pengen jadi Katolik itu, bukan urusan saya. Jadi dua jalur ini ada di agama, gitu loh. Nah, mana yang benar, mana yang enggak, ya walahu alam bisawab. Tapi kalau tadi Romo cerita soal Vatikan yang punya misi kemanusiaan, Ya. Paus Fransiskus dengan Fratelli Tutti-nya. Lalu kalau kita ngelihat juga Konsili Vatikan II yang mengakui kebenaran-kebenaran suci dalam agama. Oh iya betul. Agama Katolik sepertinya kesan saya tidak punya ambisi seperti itu lagi, benar nggak? Jadi begini pendekatannya, saya tadi tidak mengatakan pendekatan pejabat ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Vatikan dan sebagainya, Vatikan kan institusi. Ya. Jemaahnya kan kepecah. Ada yang ke kanan-kananan, kanan banget, ada yang ke kiri Ya. kebablasan. Di mana-mana ada ya Lah kan? iyalah Ya. semua agama begitu. Oke. Nah,
Jadi saya sebagai Romo mencoba mempotretkan itu. Sekarang dengan Konsili Vatikan kedua yang sangat maju, bahkan ada kebenaran di tempat-tempat lain, apakah tidak membuat nyaris perpecahan gereja? Di dalam kontroversi. Lefebvre, gerakan Lefebvre Apa itu Lefebvre? harus bahasa Latin. Wah, Konsili Vatikan kedua nggak benar. Kebenaran ada dalam gereja Katolik saja, bla bla bla. Ada yang begitu. Bahkan ditolong, bahkan Oskop lagi itu. Lefebvre, baca itu. Oke. Nyaris pecah. Artinya begini, Konsili Vatikan kedua memang luar biasa. Luar biasa, ingin berdialog, keterbukaan, ada kebenaran di tempat lain. Ya, seperti itu betul. Tapi terutama dengan banyaknya para diplomat itu sebetulnya istilahnya nunsiatura ya, kalau di nunsiatura atau apa kalau duta-duta besar itu, kedutaan ya, kedutaan. Duta itu kalau cara Vatikan itu nuncio, kedutaan itu nunsiatura. Gitu. Itu memang lebih untuk promozione umana, promosi kemanusiaan, hal-hal manusiawi. Ya itu tadi tentang Fratelli Tutti. Jadi nggak ada interest mau menjadi kerajaan, itu pasti tidak. Sama sekali tidak. Apalagi pemaksaan harus jadi Katolik, pasti tidak. Tidak juga. Tidak. Oke. Terus itu untuk bahasa Indonesianya dakwah gila-gilaan lewat diplomasi itu pasti tidak. Tidak juga. Pasti. Berarti apa yang diperjuangkan? Kemanusiaan, dan di kedutaan itu juga melihat bagaimana toh gereja di sini. Oke. Gitu. Nah, kalau mungkin ada problematik dan sebagainya ya bisa ada ke dalam dan keluar tetepan. Oke. Tetap gitu ya. Karena dubes itu lebih sebetulnya dari jalur Vatikan itu memang lebih jabatan politis. Kalau jabatan rohaninya kan oskop gitu loh ya. Berarti bisa saya tegaskan kalau saya simpulin tadi ngelihat soal spiritualitas Fransiskan yang melihat semuanya sebagai saudara, bahkan bumi saudara, hewan saudara, tumbuh-tumbuhan saudara, lalu ensiklik soal Laudato Si ngomong juga soal rumah bersama. Lalu kemudian Frate Tutil juga saudara semuanya. Saudara. Berarti anjing aja diberkatin supaya baik-baik. saudara, Nggak maksud ini ada manusia gay nggak diberkatin. Berarti visi Vatikan sekarang dan visi Paus keliling kemana-mana itu sekarang demi kemanusiaan ya. Demi internal dan eksternal tetap. Internal dan eksternal. Yang disebut kunjungan pastoral itu berarti untuk internal, untuk orang-orang Katolik. Ya, mengunjungi umatnya. Umatnya, Oke. Eksternalnya. Bersamaan dengan itu, promosi kemanusiaan, bumi harus diselamatkan. Kita tunggu aja nanti khotbahnya dan pidatonya. Saya yakin akan menyinggung itu. Oke. Nah, ini nih menarik nih. Kita lihat khotbahnya apakah akan menyinggung seperti yang kita bicarakan tadi. Kita taruhan gimana? Taruhan. Nggak boleh, mau dosa ya. Taruhan. Enggak, taruhan raktir. Oh, iya. Saya penasaran Paus di sini, makanya saya sedang membaca Paus Paulus VI itu khotbah-khotbahnya apa. Dulu yang translate saya semua itu. Paus Paulus VI. Jadi ketika Yohanes Paus Paulus tahun, II. Paus tahun 70 itu Paus Paulus VI ya. datang ke sini. Terus tahun 89 Yohanes Paulus II ya. sama duta besar Girelli, Monsignor Girelli, duta besar. Karena terjemahnya dinilai kurang bagus, semua pidato, semua khotbah itu saya disuruh translate ulang. Romo yang terjemahin? Ya, ke bahasa Indonesia. Oke. Supaya lebih lentur secara bahasa itu. Untung dapat Pak Naryo ya. Mau pertanyaan terakhir mau. Saya penasaran soal siapa yang bisa jadi paus ya kan? Kan paus bisa berasal dari mana-mana kan? Dari berbagai bangsa. Berarti dari Indonesia bisa dong? Bisa. Syaratnya berarti dia harus Romo kan? Karena Paus Franciscus kan Romo. Paus-paus sebelumnya kan Romo. Nah, syaratnya kan pertama Romo ya. Berarti Romo Sulis itu bisa jadi paus. Syaratnya kalau yang sekarang itu kan tergantung syarat lunak atau syarat keras. Apa itu syarat lunak? Sekarang gini. Saya pernah nulis kan di Kompas.com tentang apa Vox Populi Vox Dei. Oh ya. Nah, saya kasih case Ambrosius. Ambrosius itu orang kafir. Penyembah dewa-dewi. Ya. Tapi sangat respect dengan Kristen. Anak senator atau apa.
Nah, ketika Kekaisaran Roma di daerah Milan itu nyaris terjadi perpecahan dan sebagainya, ini Uskup Milan meninggal. Siapa ini supaya gereja nggak pecah, Kekaisaran nggak pecah? Tiba-tiba anak kecil itu main nyolot aja. Ambrosius, bayangin, dia belum dibaptis. Ternyata melalui rapat setuju, langsung dibaptis, jadiin imam, jadiin uskup langsung. Nggak sampai lama-lama. Dan ternyata menjadi uskup yang sangat baik. Jadi sebetulnya menjadi paus itu adalah orang Katolik. Orang Katolik pasti. Pasti ya kan. Nah, punya hak, setiap orang Katolik sebetulnya punya hak pasif. Punya hak pasif. Apa tuh hak pasif? Hak dipilih. Oh, hak dipilih. Oke. Nah, Setiap orang Katolik berarti punya hak pasif. ya, Oke. dengan syarat-syarat tertentu gitu. Oke, masih ada syaratnya lagi. Ya ada, pokoknya orang Oke. Katolik ya terbaptis itu Ah. hak pasif. Cuman yang punya hak pasif dan aktif itu kardinal. Oh, kardinal. Hak memilih dan dipilih. Berarti Romo Sulis nggak punya hak pasif, nggak punya hak aktif. Nggak punya dong, bukan Hanya kardinal. punya hak pasif. Oh, berarti nunggu sampai kardinal. Tergantung udah mati dulu. Berarti orang Indonesia yang sekarang punya hak pasif dan aktif itu siapa? Monsinyur Suharyo, kardinal kan? Uskup Agung Jakarta, Uskup Agung Bapak Jakarta. Kardinal. Sama Bapak Kardinal Sepuh yang sudah banyak Dharmaatmadja. Darmoatmojo. Oke. Setiap kardinal itu punya hak aktif dan pasif. Oke. Dan nanti akan jadi kalau nanti ada pemilihan kan konklav itu kardinal harus kumpul di sana. Itu cerita lain lagi. Ini kapan-kapan kelarnya ini. Itu saya itu cuma pengen tahu Romo Sulis itu bisa jadi paus apa enggak? Theoretically bisa. Teoretically bisa, Theoretically tapi bisa. prakteknya nggak Prakteknya bisa. nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, bikin susah, jadi Roma aja susah. Oke. Romo, terima kasih banyak perbincangannya. Seru. Semoga Romo diberkahi hak aktif supaya bisa jadi paus dari Indonesia. Teman-teman, terima kasih. Semoga perbincangan ini menambah wawasan dan memberi manfaat buat Anda semuanya. Salam, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Terus Mas Bang. Hai. Weh.